Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Sekolah Islam Tahfiz Sabilul Quran dari Taman Tahfiz, SDIT Tahfiz, dan juga pesantren besar dengan jajarannya, dan juga Dewan Pengurus Non-Kependidikan Yayasan Sabilul Quran beserta dengan jajarannya. Alhamdulillah pada pagi ini kita ketemu berjumpa lagi dalam sebuah sesi yang sesi ini insya Allah Ta'ala adalah sesi penyamaan persepsi dan sebuah motivasi untuk kita berangkat menuju menjadi sebuah instansi pendidikan yang unggulan atau lebih baik. Sudah diketahui nama saya adalah Hamdan Siregar. Saya diamanahkan oleh Yayasan Sabilul Quran sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan dan juga bidang operasional. Materi ini dikhususkan saya buat untuk Yayasan Sabilul Quran beserta dengan seluruh sivitasnya. Artinya materi ini jika ada yang hendak menggunakannya maka saya meminta izin kepada Ketua Yayasan itu Pak Lili atau saya sendiri. Karena materi saya pernah dipakai oleh orang lain dan dijual sangat mahal. Subhanallah. Saya situ melihat bukan berarti saya nggak dapat bagian, bukan. Tapi yang saya sedikit sedihkan, dia klaim bahwa ini adalah materi dia. Hanya itu saja sih. Karena pada saat saya buat sebuah materi ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan literasi ilmiah. Dan selanjutnya kita sebagai lembaga tahfidz adalah sebuah lembaga yang pengen atau ingin berjalan seperti layaknya ibadur rahman atau sahamba Allah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah baru saja kita selesai mendapatkan bimbingan dan arahan dari Ustadz kita, ya Ustadz Dio, ya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena betapa banyak ya, orang yang mencoba mentafsirkan Al-Quran, orang yang coba mensarah Al-Quran atau dia berbicara atas nama Islam, tapi sedang membaca Al-Quran saja dia tidak bisa. Bahkan kesalahan dia terhadap tafsiran pun sangat kental terlihat ya, dalam pola pikir dia. Makanya kita bersyukur kita saat ini berada di sebuah lembaga yang memprioritaskan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Karena pada saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa musuh-musuh Islam itu mencoba menjauhkan kita atau pemuda-pemudi Islam dari Al-Quran dengan mensibukkan kaum muslimin atau pemuda dan pemudinya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi dunia dan akhiratnya, khususnya akhiratnya. Lihatlah betapa banyak saat ini pemuda dan pemudi kita malu menggunakan atau mengenakan identitas keislamannya. Mereka merasa identitas keislaman itu hanya ada pada saat waktu-waktu panggilan azan sholat saja. Selain dari itu sudah tidak ada lagi. Cuma satu sisi kalau kita melihat ya, kaum Nasrani atau kaum yang lainnya, mereka dengan bangganya memegang kitabnya pada saat mereka berjalan. Ya, mereka meskipun saat itu mereka menggunakannya atau membawanya dengan adab atau etika yang tidak baik. Maka sebaik-baiknya kita sebagai seorang muslim, kita bukan hanya membacanya, tapi kita juga bisa memahami dan menjalankan semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Imam Al-Barbahari rahimahullah
pernah mengatakan bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Artinya, cara terbaik kita menerjemahkan Al-Quran adalah dengan sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Karena kita bukan golongan Quraniyun yang hanya beristimbat atau memakai hukum di Al-Quran saja. Sedangkan Islam sudah disempurnakan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan pada hari ini, alhamdulillah, kita sudah memberikan sedekah terbaik bagi diri kita maupun kepada saudara kita. Karena sedekah bukan hanya diartikan kita memberikan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan, tapi sedekah dalam Islam dimulai dengan cara kita mengucapkan salam kepada saudara kita dan kita tersenyum, itu pun sedekah kita kepada saudara kita. Dan sedekah yang paling terbaik salah satunya itu adalah mensedekahkan ilmu. Maka pada hari ini kita berkomitmen bahwa kita sebagai seorang pendidik harus terus mengembangkan kompetensi diri kita dengan sebaik-baiknya kompetensi yang dibutuhkan. Karena kita sadar bahwa pendidikan gak bakal pernah mati, pendidikan gak bakal pernah padam. Seperti layaknya usaha yang berkaitan dengan sandang pangan atau kesehatan. Pendidikan akan terus dibutuhkan oleh manusia selama manusia itu masih ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan pendidikan itu? Tentu yang menjalankan adalah guru. Guru adalah orang tua kedua bagi anak didiknya. Karena kita orang tua kedua bagi anak didik kita, maka kita tidak boleh lagi memiliki pola pikir bahwa anak didik kita hanyalah sebatas nama-nama yang ada di kertas-kertas absensi kita. Karena tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tapi seorang guru adalah orang tua kedua bagi anak didiknya, yang totalitas dalam memberikan perhatian, kasih sayang, bersungguh-sungguh dalam membimbing seluruh anak didiknya dengan kesungguhan yang sangat kental, sangat kuat. Terlihat komitmen dari kesungguhan untuk mendidiknya. Dan guru juga adalah profesi yang sangat mulia. Sebuah profesi yang hanya terpilih atau dipilih hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kenapa? Karena kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang sukses di sana tapi dia tidak bisa menjadi seorang guru. Guru baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya maupun kepada jajaran yang ada di bawahnya. Dan kita sebagai seorang guru, kita juga memiliki tanggung jawab moral, kita memiliki tanggung jawab akademik, sosial dan profesional, ya. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru kita harus punya banyak metode dalam menyampaikan ilmu yang akan kita sampaikan. Pertanyaannya, siapa guru itu? Siapa guru itu? Kalau guru didefinisikan atau diartikan menyampaikan materi pelajaran yang ada di kelas, maka dia adalah guru seorang pengajar, kategori seorang pengajar. Dia punya tuntutan RPP, target-target harian, target-target pekanan yang harus disampaikan. Itulah guru dengan definisi sebagai seorang pengajar. Sedangkan guru sebagai definisi seorang pendidik atau mendidik, dia tidak diikat dengan label jabatan struktur atau jabatan fungsional sebagai seorang pengajar. Artinya, seluruh sivitas Sabilul Quran, dari cleaning service, security, sampai yayasan adalah seorang pendidik. Apa yang kita didik? Bukan tentang kompetensi pengetahuan, bukan tentang kompetensi pengetahuan atau keterampilan, tapi kita sebagai seorang pendidik yang berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi uswatun hasanah bagi seluruh anak didik kita, bagi seluruh peserta didik yang ada di Sabilul Quran,
tanpa terkecuali. Karena ingat, siapapun kita, apapun jabatan kita, pada saat kita berada di lembaga pendidikan, maka pada hakikatnya kita mewakili nama pendidikan itu sendiri. Kita mewakili wajah dari institusi pendidikan. Oleh sebab itu, Sabilul Quran berkomitmen untuk menjadikan seluruh sivitas, apapun jabatannya, apapun pangkatnya yang ada di Sabilul Quran adalah menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan dan mencontohkan karakter-karakter mulia. Dia tidak lagi berpikir, saya satpam, saya cleaning service, ada anak yang berbuat mungkar didiemin. Tidak lagi berpikir seperti itu. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya dalam sebuah institusi pendidikan semuanya berperan dalam mendidik. Semuanya berperan dalam mendidik. Guru adalah jabatan khusus bagi seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan dan juga karakter. Namun pada saat bicara mendidik, maka itu bukan hanya tugas guru, tugas kita semua. Makanya tidak boleh ada guru tahfiz berakhlak mulia, guru diniyah berakhlak mulia, guru umum berakhlak mulia, tapi divisi lainnya bertolak belakang. Ini akan menjadi suatu fenomena yang aneh. Semuanya kita harus memiliki satu visi sama. Semuanya harus memiliki identitas yang sama, yaitu identitas sesuai dengan visi dan misi dari yayasan itu berdiri. Oleh sebab itu, di kita fikih yang kita pakai, misalnya fikih yang kita pakai itu adalah musik haram. Maka semua komponen yang ada di Sabilul Quran tidak boleh mendengarkan musik dan tidak boleh mengajar dengan musik. Tidak ada lagi mengatakan, saya kan cleaning service gitu, saya nggak ngajar siswa. Nah, ini mindset yang salah yang harus kita luruskan. Karena ingat, divisi keuangan ada seorang pendidik, divisi rumah tangga adalah seorang pendidik, divisi tahfiz, divisi diniyah, divisi umum, bahkan kami di yayasan adalah seorang pendidik. Pendidik itu nggak dibatasi dengan jabatan. Pendidik itu nggak dibatasi dengan pangkat. Semuanya pendidik. Semuanya harus menjadi seorang pendidik. Selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita bicara pendidikan, pendidikan itu bicara 3 hal. Bicara masa depan, bicara menyiapkan generasi baru, dan berbicara tentang menumbuhkan, mengembangkan bakat dan potensi anak. Masa depan siapa? Kalau kata Ustadz Abu Qatada, masa depan itu bicara 3 hal. Pertama, masa depan dari anak peserta didik kita itu sendiri. Mau jadi apa dia? Asumsi sederhananya, anak didik kita, pada saat kita mendidik, berani nggak kita mengatakan seperti ini? Saya mau anak didik saya seperti saya karakternya. Saya mau anak didik saya akhlaknya seperti saya. Artinya, dalam proses mendidik, menciptakan anak-anak bangsa, anak-anak muslim yang akan lebih baik dari kita, namun kita berani mengatakan minimal seperti saya. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang tua kedua, tentu anak kita harus lebih baik dari kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu lebih rendah kapasitasnya dari dirinya, nggak ada. Gitu. Ya. Semua fitrah orang tua itu akan mengatakan anaknya harus lebih baik dari dia. Saat ini kita kembali kepada diri kita kontemplasi, kita bercermin kepada diri kita. Anak didik saya harus lebih baik dari saya. Guru tahfiz harus mengatakan bahwa anak didik saya kemampuan Al-Qur'annya harus lebih baik daripada saya. Guru diniyah juga mengatakan seperti itu. Guru umum juga seperti itu. Bagaimana dengan divisi yang lain? Sama.
Dia harus berperan sebagai seorang pendidik yang harus mendidik seluruh anak didik kita harus menjadi lebih baik daripada diri kita. Yang kedua, masa depan bicara tentang siapa? Tentang keluarga atau masyarakat. Karena dampak dari pendidikan, output dari pendidikan harusnya merubah satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik. Kalau anak didik kita pada saat di sekolah itu menjadi orang alim, orang yang sangat berakhlak mulia, memiliki adab yang sangat unggul, tapi pada saat di rumah dia tidak memiliki itu semua, maka kita harus sama-sama duduk bersama. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini terjadi? Harusnya nggak seperti itu. Karena kenapa? Tadi pendidikan harus dapat merubah satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik. Kalau ternyata anak didik kita masih seperti yang tadi saya katakan, di sekolah baik tapi di rumah tidak baik. Di sekolah bangun jam 3 pagi, tahajud baca Quran. Di rumah setengah 6 bangunnya. Bahkan subuhnya mungkin jam 7. Pada saat dia pulang ke rumah, ini tentu akan menjadi catatan bagi kita. Kita duduk bareng. Jangan saling menyalahkan. Kita duduk bareng. Ustadz, fenomenanya seperti ini Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bahas. Kita temukan cara-cara atau program untuk membentuk anak didik kita menjadi sebuah insan yang berguna bagi masyarakat. Terus yang ketiga, kata Ustadz Abu Qatada, bicara masa depan, itu bicara tentang bangsa ini. Bangsa ini. Karena kita tahu lah, yang bisa membentuk bangsa kita lebih baik adalah dengan pendidikan. Sebuah bangsa akan baik kuncinya dengan pendidikan. Makanya kita harus berusaha dan totalitas dalam menyiapkan masa depan ini. Menyiapkan generasi baru yang lebih baik daripada kita. Contohnya kayak gini deh. Ya. Contohnya kayak gini. Sederhananya. Generasi sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan gadget. Generasi yang mudah terdistraksi. Generasi yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Pertanyaan kita, 30 tahun lagi nih, mau seperti apa anak didik kita? Saya berapa kali ya mendapatkan anak didik saya di flyer-flyer yang saya didik dari tahun 2006, 2007. Itu di flyer-flyer saya lihat, hadirilah kajian akbar bersama dengan ustadz ini, ustadz ini. Saya subhanallah, saya menangis. Nangis bahagia. Karena kenapa? Anak didik saya sudah bisa memberikan kebaikan. Sudah memberikan contoh. Tapi saya pernah juga mengalami, dan ini membuat saya nangis juga. Pada saat saya coba dirampas harta saya, kalau bahasa Jakarta namanya dipalak. Di sebuah terminal. Tiba-tiba ada orang bukanya tatoan, nolong saya. Gitu. Semua pada takut. Pas sudah preman ini kabur, orang-orang yang bertatoan ini, dia bilang, Pak Hamdan kan? Iya, saya murid Bapak di SMK ini. Subhanallah. Subhanallah. Artinya teman-teman, terlepas dari generasi yang ada tadi yang bertolak belakang saya ceritakan, kontribusi antum akan terus diingat oleh anak didik antum. Maka oleh sebab itu masih ada kesempatan, totalitaslah dalam membentuk generasi bangsa. Minimal generasi kita, generasi disabilitas Quran itu harus sama sama kita. Dalam hal apa? Pengetahuan. Dalam hal apa? Keterampilan. Dan minimal dalam hal apa? Karakter. Mereka lebih baik daripada kita. Ya. Dan untuk yang nomor 3, menumbuhkan minat, bakat, dan potensi anak. Ingat. Tugas kita juga harus bisa dapat memetakan potensi anak. Tidak semua anak itu harus pintar matematika. Tidak semua anak harus pintar fisika. Tidak semua anak harus hafal Tuhfatul Atfal misalnya.
Harus hafal misalnya kitab-kitab mutun. Bisa jadi anak itu hanya bisa menguasai satu bidang. Maka tugas kita teman-teman yang mengerti Allah adalah mengembangkan kemampuan itu. Jangan pernah pukul rata. Kemampuan anak harus sama. Makanya salah satu poin utama dalam kurikulum merdeka yang saat ini dibumingkan oleh pemerintah kita adalah apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Anak kalau pintar di hafalan, kuatkan hafalannya. Bantu dia dalam mengoptimalkan potensinya. Jangan dibebani mata pelajaran matematika yang dia tidak mampu. Nah inilah hakikatnya dalam menemukan dan mengembangkan bakat anak. Karena ingat, kalau seekor burung elang yang terbang sangat cepat di angkasa, balapan adu lari sama kuda di daratan, yang menang siapa? Kuda. Seekor ikan barakuda, ikan tercepat di laut, suruh balapan di darat, mampu nggak dia? Nggak akan mampu. Begitu juga dengan kuda, seekor kuda yang sangat cepat berlari di darat, diadu dengan ikan di air, siapa yang menang? Ikan. Artinya apa? Itulah hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan. Contohnya gini, Ustadz Jundi misalnya, dia kuat dalam hal karakter, kuat dalam hal hafalan. Tapi Ustadz Jundi suruh ngajar matematika, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa Ustadz? Nggak bisa. Karena setiap orang punya potensi. Karena Islam itu mengembangkan potensi anak. Ya. Nah, karena waktu saya sedikit, ini sebenarnya materi untuk 3 jam. Tapi saya harus sampaikan 40 menit. Subhanallah, ya. Nah ini teman-teman proyeksi pendidikan abad 21. Bicara 3 teman-teman. Proyeksi pendidikan abad 21 itu. Bicara tentang pendidikan akhlak. Kedua bicara kompetensi. Ketiga bicara tentang literasi. Pendidikan akhlak atau kalau dalam kurikulum merdeka saat ini bicara itu tentang pendidikan karakter. Kalau bicara karakter itu bicara tentang 2 hal. Pertama, karakter moral. Kedua, karakter kinerja. Karakter moral itu bicara tentang iman, takwa, jujur, rendah hati, juhud, dan lain-lain. Itu karakter iman. Sedangkan karakter kinerja, kalau dia kerja keras, dia kerja ulet, dia tangguh orangnya, komitmen. Nah, dalam mendidik generasi, itu nggak boleh salah satunya teman-teman. Harus dua-duanya. Karena kenapa? Betapa banyak orang yang kerjanya bagus, tapi korupsi. Betapa banyak orang yang pintar, tapi menjadi penghuni penjara karena berbuat kecurangan dan lain-lain. Betapa banyak orang yang beriman, bertakwa, jujur, rendah hati, tapi kalau dikasih amanah dia nggak bisa menjalankannya. Kalau dikasih amanah dia nggak menuntaskan amanah itu. Dalam Islam, karakter moral dan karakter kinerja dua-duanya harus berjalan beriringan. Mana yang lebih dominan? Pembahasannya panjang, insya Allah. Ya. Terus kompetensi yang kita harapkan apa? Berpikir kritis. Siswa kita bisa berpikir kritis, harus bisa berpikir kreatif, harus bisa komunikasi dengan baik, dan harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Makanya teman-teman, ada teori namanya toxic teacher, ada teori namanya toxic parenting, ada teori namanya toxic leadership. Toxic itu adalah racun. Dalam mengembangkan kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, tolong banget. Jangan sampai justru kita menjadi penghambat pola pikir kritis anak-anak kita. Contohnya kayak gini, ada santri kita sering nanya terus ke kita, akhirnya kita kesel, diem, nanya mulu, gitu. Emang dari sononya kayak begitu, gitu. Ustaz, kenapa Ustaz? Kita kalau wudhu, jari-jari kaki kita harus disekap. Nggak cukup disiram sama air doang, Ustaz. Jawaban kita sederhana. Ya memang dari situnya. Perintahnya begitu. Iya benar. Perintahnya memang mengatakan seperti itu. Tapi bagi anak-anak yang kritis, kita harus bisa menjelaskan kaidahnya. Nah, wudhu itu salah satunya itu adalah menghilangkan kotoran dan menghilangkan najis yang ada di badan kita. Dari mana kita tahu?
kaki kita itu akan bersih dari debu-debu. Kalau kita nggak bersihkan, masa kita wudhu dengan sempurna. Gitu. Artinya kita jelaskan secara logik. Jangan lagi kita mengatakan diam. Atau kita tidak bersikap seperti ilmiah. Gitu. Ya. Ini mohon maaf, saya cepetin aja ya. Nah, ini teman-teman, lanjut. Ini tantangan kita zaman sekarang nih teman-teman. Ya. Ini tantangan orang tua dan guru dalam mendidik anak di zaman digital saat ini. Wah, medsos, pornografi, game, bullying, LGBT, hilang adab, pacaran, narkoba. Semua ini saat ini ada di tengah-tengah anak didik kita. Anak didik kita tuh dikepung sama hal ini semua. Betapa mudah untuk membuka medsos. Coba lihat, pernah nggak antum minta teman-teman lihat medsos anak didik kita? Kalau mau lihat karakter anak didik kita di luar, salah satunya lihat medsos anak didik kita. Diisi apa medsos itu? Kalau misinya tentang TikTok, games, wah, kita harus duduk bareng, kita ngobrol bareng, ngopi lah, ya. Bagaimana caranya anak didik kita nggak seperti ini? Apalagi sekarang, kok kata Ustadz Dr. Arifin Badri ya, untuk melihat pornografi itu cuma modal Rp5.000. Beli kuota 5.000, buka situs porno, selesai. Artinya saat ini kemudahan untuk bermaksiat itu dibuka besar. Kalau kita hanya membentuk anak-anak soleh di sekolah, maka kita harus duduk bareng. Terutama dengan siapa? Dengan orang tua anak-anak didik kita. Makanya harus sering-sering namanya parenting. Untuk yang SMP dan SMA. Karena apa? Kita pondok. Bagaimana yang SD? Yang SD ini sama TK sering-sering melakukan home visit ke rumah orang tua murid. Tanya dan lihat aktivitas anak seperti apa. Saya pernah ya, di sekolah saya yang lama. Anaknya kalau yang lainnya itu lagi pada baca Quran gitu, bersenandung Quran. Ini dangdut dia senandungnya. Lagu-lagu dangdutan. Dimarahin lah sama kesantrian. Wah, dihukum, dibotakin, disuruh push up. Gitu. Tapi pas dia anak lagi di alam sadarnya lagi tidur, mau tidur nyanyi lagi. Saya bilang, "Tar dulu." Saya bilang, "Jangan dihukum dulu, tanya. Rumahnya di mana?" Datengin. Ternyata apa? Di rumahnya full musik dangdut. Anaknya terbentuk gak polanya? Terbentuk. Makanya terkadang kita harus adil juga, terutama untuk sekolah-sekolah yang non-boarding ya, dalam melihat fenomena karakter anak. Ya, coba lihat hilang adab. Narkoba, Masya Allah. Apalagi LGBT ini sekarang. LGBT ini sangat didukung habis-habisan. Mencoba diterima di tengah masyarakat. Apalagi bullying, subhanallah. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya. Nih faktor-faktor yang mempengaruhi anak. Peran kita di mana teman-teman? Ada nggak peran kita? Ada. Di mana teman-teman? Guru. Banyaknya orang tua itu nggak sadar. Yang terakhir itu yang biru itu. Apa namanya? Asisten rumah tangga. Betapa mudah orang tua murid kita atau masyarakat itu mengangkat ART. Tanpa melihat latar belakang ART ini, terutama dalam hal apa? Agamanya. Karena rata-rata orang-orang yang memiliki ART itu adalah orang-orang yang secara konsensus adalah orang-orang yang sangat sibuk, memiliki aktivitas. Akhirnya dibutuhkan ART. Dan anak-anaknya paling banyak bersama waktunya dengan ART. Kalau ART ini kita enggak berhati-hati memasukkan orang ke rumah kita, dia akan mempengaruhi anak. Khususnya bagi kita, ingat tadi, sudah tidak ada lagi mindset yang mengatakan saya hanya security. Tidak ada lagi mindset yang mengatakan saya hanya cleaning service. Tidak ada lagi mindset mengatakan saya HRD, saya keuangan, saya rumah tangga. Pada dasarnya kita semua adalah guru. Kita semua adalah.
yang memiliki tanggung jawab terhadap anak didik kita. Nah, selanjutnya, teman-teman yang mati Allah, ini fitrah kita sebagai seorang guru pada dasarnya. Ya. Fitrah kita menjadi teladan terbaik. Kita mengharapkan anak didik kita menjadi siswa yang disiplin, masuk kelas, masuk halakoh tepat waktu. Tapi kita jangan contohkan masuk kerja terlambat. Kita mengharapkan anak didik kita bisa berbahasa baik, berbahasa sopan, tapi kitanya juga berbahasa dengan kurang baik. Ingat, nggak mungkin bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok. Kita ini, siapapun kita, apapun jabatan kita adalah uswah. Dia akan melihat kita. Ya. Pada dasar kita orang yang soleh, kita orang yang beradab, kita orang yang cerdas, kita orang yang kreatif, kita orang yang komunikatif, kita peduli dan empati yang tadi saya katakan. Sudah tidak ada lagi mindset, ini bukan anak didik saya nih, ini bukan kelas saya, bukan unit saya. Semuanya itu sama. Ya. Baik, ini fitrahnya anak nih. Fitrahnya anak didik. Fitrah anak didik itu bicara tentang fitrah keimanan. Nanti akan ada pembahasannya, ada fitrah bakat, fitrah belajar bernalar, fitrah perkembangan, fitrah fisik dan indera, fitrah estetika, fitrah individualitas dan sosialitas, dan yang terakhir fitrah seksualitas dan cinta. Fitrah ini ada dalam anak-anak didik kita. Dan kita harus memperhatikan ini semua. Seperti apa? Nanti insya Allah. Waktu sesi 8 menit lagi. Kita ngebut. Ya. Ini fenomena institusi zaman saat ini nih. Ini fenomena dimanapun. Gitu ya. Ada yang sistemnya bagus, manajemennya bagus, tapi leadershipnya buruk. Kurang baik. Ada yang sistemnya buruk, kepemimpinannya bagus, leadershipnya bagus. Gitu. Ada yang sistemnya buruk, kepemimpinannya buruk. Ada yang sistemnya bagus, kepemimpinannya bagus. Pertanyaannya kita yang mana, gitu ya. Sekarang nggak usah menyalahkan, karena apa? Kita sebagai satu tubuh harus terus saling membangun, harus saling tolong menolong, harus saling mudah mengevaluasi. Karena semuanya harus berperan untuk menjadi sebuah sistem yang baik dan juga menjadi sebuah pemimpin yang baik. Makanya kan masyhur kan ya, perkataan Ali bin Abi Thalib pada saat dikritik. Perkataannya apa? Zaman Ali ini ya, banyak sekali kerusakan. Maka Ali mengatakan apa? Waktu zaman Abu Bakar, masyarakatnya adalah Umar, Utsman dan zamannya Umar, masyarakatnya siapa? Utsman dan Ali. Zamannya Utsman, masyarakatnya siapa? Ali. Terus Ali mengatakan, zamannya saya, masyarakatnya antum. Artinya apa? Kita saat ini berfokus kepada untuk mengembangkan diri kita. Yuk kita sama-sama rancang. Kita harus lebih baik. Gitu. Ya? Nah, masuk ke materi inti, sekolah unggul dan sekolah efektif. Apa yang membedakan? Sekolah efektif itu adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses sehingga output pendidikan itu tercapai. Sedangkan sekolah unggul itu adalah sekolah yang mampu membawa setiap siswanya mencapai kemampuannya secara terukur dan mampu ditunjukkan prestasinya tersebut. Contohnya kayak gini nih. Nih bahasanya nih. Saya mau ngasih diskusi sebenarnya. Kalau misalnya keberhasilan sebuah sekolah diukur oleh dengan prestasi 1 atau 2 orang, itu baik atau bukan? Enggak baik. Kenapa Ustaz Gindi? Betul. Contohnya kayak gini. Di Safil Quran yang hafal 30 juz
6 orang dari 100 orang. 6 orang dari 100 orang. Terus dikatakan gagal. Itu benar atau tidak? Hah? Enggak ya? Gitu ya. Karena kenapa? Tadi bisa jadi 6 orang ini memang potensinya menghafal. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan begini, Sabilul Quran ya, prestasinya di bidang matematika. Karena 100% anak-anaknya itu nilai matematikanya 100. Kalau itu adil atau enggak? Kenapa sekarang ada sekolah yang mengkhususkan sesuai dengan jurusan? Ada namanya di Bogor tuh Semakbo, semua SMA Kimia Bogor. Ya. Terus ada sekolah-sekolah kejurusan-kejurusan lain. Nah sekarang saya mau nanya sama antum, spesialis kita di mana? Tahfidz. Betul ya? Kita spesialisnya di tahfidz. Oke. Tadi udah bisa baca huruf do? Udah ya? Baik. Ini tujuannya kita nih mendirikan sekolah unggulan, ini tujuan kita nih, gitu ya. Amanah dan ibadah. Karena kita berharap ya teman-teman. Karena kita berharap bahwa kita bekerja di Sabil Quran, kita bekerja di dunia pendidikan ini adalah langkah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena kenapa? Karena kita di sini mencoba membentuk generasi muslim yang bertakwa. Terus tujuan untuk mewujudkan sekolah unggulan untuk school development, pengembangan sekolah. Kita harus berani head to head dengan sekolah yang lebih baik daripada kita. Kita harus berani ya, meningkatkan kompetensi diri kita, baik secara individu maupun secara kolektif. Baik itu bahkan secara sistem dan manajemen itu sendiri, ya, dan lain-lain. Nah, ini kriteria sekolah unggulan. Kita memiliki pemimpin yang profesional, pemimpin yang bersikap adil dan bijaksana, yang berjalan di atas jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dia akan bersungguh-sungguh mendedikasikan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk rekan-rekan kerjanya. Terus yang kedua, seluruh warga sekolah satu visi dan misi. Kita semua nih teman-teman harus punya visi yang sama. Makanya kan dalam perjalanan manapun, baik itu pakai pesawat, pakai kapal laut, mobil, motor. Saya mau nanya, kalau di motor ada 2 stang bagaimana yang terjadi? Dua-duanya bisa menggerakkan ban. Depan ada stang, yang belakang ada stang juga penumpang. Apa yang terjadi? Tabrakan. Misalnya nih, Ustadz Febi ya, ngebonceng Pak Kresna. Ustadz Febi belok kanan. Kan di belakang Pak Kresna punya stang, Pak Kresna belok kiri. Apa yang terjadi? Jatuh atau terjadi kecelakaan. Begitu juga dalam kita menggerakkan roda organisasi. Semuanya harus satu visi yang sama. Sekarang saya mau nanya, siapa yang hafal visi yayasan? Terlalu jauh deh. Pesantren. Visi SMP apa? Visi SMA apa? Garis besarnya aja deh. Gak usah kata per kata. SD, visinya apa? Atau divisi keuangan, divisi sosial. Coba. Visi yayasan apa? Garis besar. Ada yang apa? Nah. Yang penting kita berjalan satu arah ya. Kayak gitu ya. Baik lah. Itu kompensasi untuk kita lah ya. Gitu. Ya. Nah ini Masya Allah nanti antum bisa waktu saya tinggal 1 menit. Nih kunci sukses menjadi sekolah unggulan. Guru harus berkualitas. Semua kita harus berkualitas. Kita semua nih. Kita harus bisa sholat dengan benar sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kita harus berpakaian dengan berpakaian yang islami. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan kita harus bermuamalah dengan muamalah yang islami. Jangan ada lagi antara kita.
saling gibah menggibah. Nggak ada, jangan. Ya. Ini kesalahan ini gara-gara ini nih, jangan kayak begitu. Duduk bareng. Ini ada masalah nih, ayo kita pecahkan bersama. Kualitas guru sebagai seorang pengajar, dia harus bisa menguasai segala macam metode. Kemarin saya melakukan training ke TK tentang GBL, Game Based Learning, menggunakan aplikasi pembelajaran. Itu Masya Allah. Nanti di SD akan saya berikan juga. Artinya kita terus mengembangkan kompetensi kita. Jangan sampai nih dari tahun ke tahun cara ngajar kita begitu-gitu aja. Media pembelajaran kita begitu-gitu aja. Nggak boleh, harus terus meningkat. Guru tahfidz, beban yang sangat mulia. Hadisnya apa? Khairukum man ta'allama Quran. Masya Allah, guru tahfidz itu orang paling mulia. Tapi dalam mengajar ketahfidzan, itu perlu metode atau enggak? Perlu metode. Perlu manajemen atau enggak? Perlu. Karena metode sama manajemen dua hal yang berbeda ya. Kayak gitu ya. Manajemen tahfidz sama metode tahfidz itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya harus memiliki keunggulan dan dua-duanya harus tertata dengan baik. Jadi sudah tidak ada lagi tuh ya, harapan kita, komitmen kita, metode di TK, di SD, di SMP, di SMA berbeda. Sudah tidak ada lagi. Semua harus menjadi satu keluarga. Makanya saya meminta Pak Iman ya, dibuat pertemuan seluruh koordinator tahfidz dari TK, SD, SMP, dan SMA bertemu setiap bulannya untuk berdiskusi. Oke. Nah, lanjut. Budaya. Lanjut. Nih kunci sukses menjadi sekolah efektif yang nanti antum bisa baca. Subhanallah. Saya bisa minta waktu 5 menit. Forum setuju? Benar? Setuju? 5 menit atau 7 menit atau 10? Berapa? Hah? Sebenarnya saya udah habis nih, saya udah lewat 2 menit, tapi boleh saya minta 5 menit ya? Saya super ngebut aja deh, ya. Saya mohon maaf karena kan aku nggak agenda lain. Tolong maafkan saya. Nah selanjutnya nih, ya nanti tentu bisa baca. Kepala sekolah atau pimpinan unit atau koordinator harus terus melakukan evaluasi pencapaian. Kita sebagai koordinator atau kita sebagai pimpinan harus mengevaluasi apa yang terjadi. Nggak boleh kita menyalahkan anaknya aja Pak yang males. Anaknya aja yang susah diatur. Pertanyaannya yang kita lakukan apa? Bukankah kita dulu seperti itu juga? Bukankah kita juga dulu sebagai orang yang menyebalkan bagi guru kita? Tapi guru kita tetap sabar mendidik kita. Masa giliran kita dikasih kesempatan untuk mendidik kita menjadi seorang monster? Enggak kan ya? Gitu. Nah, selanjutnya. Intinya gini. Lanjut. Intinya baca ini, slide ini intinya gini. Semakin tinggi partisipasi, semakin tinggi kolaborasi, semakin tinggi komunikasi, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu siapa? Santri, wali santri, dan seluruh sivitas dari Sabilul Quran. Kan kita nggak mau dong nih, ya, security kesel sama anak didik kita, gitu kan? Karena apa? Karena kurang adab terhadap security. Kita nggak mau dong anak didik kita kurang adab terhadap cleaning service, gitu. Nggak mau kita. Kenapa? Kalau mereka aja seperti itu, aduh luar biasa. Bagaimana di luar? Saya pernah diginiin nih tahun 2009. Ustadz, bapak saya itu pengusaha kaya. Ustadz bisa digaji sama bapak saya. Subhanallah. Yang kedua, saya diginiin lagi. Ustadznya dibayar sama saya. Saya kan bayar SPP. Itu santri yang ngomong begitu. Subhanallah. Saya panggil bapaknya, temu saya, ternyata bapaknya karakternya sama anaknya. Oh, bodoh wae. Pantes buah nggak jatuh dari buah jatuhnya nggak jauh dari
pohon nih. Saya bilang baik Pak, kalau kayak gitu ini surat pindah. Saya nggak main-main Bu. Ini surat pindah. Loh kok Ustaz? Ya silakan. Saya gugat silakan. Saya bilang menang saya alhamdulillah. Ya, subhanallah. Itu udah saya peringati berbulan-bulan nggak berubah. Yang selanjutnya, ya. Ini sebagai sebuah sistem selanjutnya. Ini sebagai sebuah sistem, ya. Sekolah itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Ya. Di sekolah itu dipengaruhi berbagai macam. Kebanyakan. Nah, itu ya, gitu. Ada input. Pak, nih saya kasih tahu nih. Kenapa banyak SMA di Jakarta itu SMA unggulan? Ini contohnya ya. Gitu. SMA 8. Kenapa jadi SMA 8 Jakarta? Kenapa jadi unggulan? Kenapa jadi sekolah favorit? Kenapa? Ada yang tahu rahasianya? Sederhana, Pak. Yang masuk SMA 8 itu matematikanya minimal 9. Kita bisa nggak input seperti itu? Bisa. Yang masuk Sabilul Quran, hafal 30 juz, bersanad dalam waktu 3 tahun. Bisa nggak kita melakukan seperti itu? Bisa. Syaratnya yang masuk Sabilul Quran sudah bisa baca Al-Quran, sudah punya hafal 15 juz. Kita tinggal ngelanjutin kan? Tapi karena kita masih menerima seluruh karakter siswa, kompetensi siswa, prestasi siswa, makanya antum dapat pahala yang lebih banyak insya Allah Ta'ala daripada sekolah-sekolah yang memang membatasi karakter siswa. Ada anak masuk SMP ke kita, bapaknya itu alhamdulillah ini anak akhirnya masuk pesantren. Anak masuk pesantren di alhamdulillah. Kenapa Pak? Nakalin auzubillah min dzalik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Pesantren jadi tempat kebuang anak. Ternyata dididik sama Ustaz Jundi, sama Ustaz Febi, sama Ustaz Subron dan teman-teman jadi berakhlak mulia. Kalau kata Ustaz Jainal, masuk bertanduk, keluar ada lingkaran di kepala yang paham maksud saya. Itu Masya Allah, pahala antum besar, gitu. Pahala antum besar. Aduh. Lewatlah. Terus. Ini materi 3 jam sebenarnya, jadinya harus sampai 40 menit. Terus. Nanti kan udah di-share sama Pak Imat ya di grup ya. Antum baca ya. Terus nanti bisa diskusi sama saya. Ustaz, tunggu Ustaz. Kata Ustaz. Ustaz, yang poin paling atas Ustaz. Sekolah unggul itu Ustaz. Sekolah unggul yang paling utama itu cuma satu Ustaz. Yang paling utama apa? Membawa seluruh stake dan shareholder menjalankan Islam secara apa? Itu sekolah unggul Ustaz. Karena saya yakin Ustaz, kalau dia sudah berakhlak mulia, sudah menjadi ibadur rahman, insya Allah Ta'ala dia akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, value, ya. Nah nilai dasar ini ada berkaitan dengan nilai-nilai yang pengen kita capai, pondasinya. Pondasi nilai dasar di Sabilul Quran apa? Beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nilai pondasi kita. Nilai dasar kita itu. Ya. Wah, Masya Allah, ini panjang kali lebar nih penjelasannya nih. Udah lewat lagi. 3K, terus. Nah ini, teman-teman, bisa nggak satu batang lidi ngebersihin seluruh halaman Sabilul Quran ini? Satu batang lidi? Nggak bisa. Bisa nggak? Satu batang. Tapi kalau 100 batang, bisa nggak ngebersihin? Diikat 100 batang itu ngebersihin Sabilul Quran, bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengikatnya dan bahannya apa untuk mengikat itu? Bahannya yang pertama adalah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Kita sudah tidak ada lagi batasan, udah saya aja yang jalanin tanpa ada komunikasi, koordinasi, kolaborasi.
Saya, teman-teman, bukan karakter orang yang duduk, bukan. Saya itu karakternya, ayo kita kerja bareng. Ya. Selanjutnya, ini janji layanan, senyum, ramah, santun, ikhlas dan cepat tanggap. Teman-teman, ya, ramah terutama dalam menjawab untuk SMP ya, pesantren itu paling banyak ramah berkaitan dengan apa? Teknik menjawab pertanyaan dari orang ya, di WhatsApp. Gunakanlah belajar dengan bahasa-bahasa diplomasi. Jangan to the point gitu ya. Ustaz, anak saya kok sakit, mah? Iya, salah dia Pak, makan mie terus. Jangan begitu jawabnya. Jangan begitu. Ya didiplomasiin gitu. Ya, nanti kalau butuh jawaban, insya Allah saya akan bantu. Bagaimana caranya? Ya. Kesimpulan, ini yang terakhir. Mohon maaf, udah lebih 5 menit lagi itu. Ini kesimpulan. Ini kata Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi, pengasuh Pondok Pesantren Gontor. Beliau mengatakan seperti ini. Ini perkataan yang baik. Jiwa guru, metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran. Metode pembelajaran lebih penting daripada materi pembelajaran. Tapi guru jauh lebih penting dari metode. Artinya apa? Guru itu di atas metode dan materi pelajaran. Guru adalah sesuatu yang penting, tapi jiwa guru lebih penting. Jiwa guru. Karena semua orang bisa jadi guru, tapi tidak semua orang memiliki jiwa guru. Jiwa guru itu yang dia pada saat doa, di waktu menutup mustajab, dia mendoakan anak-anak didiknya. Jiwa guru itu yang dia totalitas. Ada anak yang nggak paham mata pelajaran, dia minta tolong, sini nak, temuin Ustaz, sini Ustaz ajarin. Di luar waktunya, itu jiwa guru. Karena kalau guru hanya mengandalkan mengajar berdasarkan jam, tanpa peduli anaknya paham atau tidak, maka sesungguhnya jiwanya itu belum masuk. Selanjutnya, bagaimana cara membangun jiwa guru? Itu adalah meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Dengan melakukan amalan-amalan wajib, ditambah disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, dan insya Allah Ta'ala hati kita akan lembut. Hati kita akan lembut. Karena ingat, mendidik itu bukan seperti menulis di kanvas kosong. Karena kenapa? Anak itu lahir dalam keadaan kertas putih atau tidak? Yang mengatakan anak lahir dalam keadaan kertas putih itu bukan dari ulama kita, ulama Islam. Karena ulama Islam sudah menjelaskan berdasarkan sebuah hadis yang sahih bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Artinya apa? Anak lahir sudah dalam keadaan memiliki bakat ketuhanan, bakat keimanan. Maka anak lahir tidak dalam keadaan kertas atau kertas kosong. Ya. Ingat, ya, itu semua, dan mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Terus Ustaz. Ini teman-teman, ini hasil riset yang terakhir terus. Nah ini, ini teman-teman. Ternyata teman-teman, kecerdasan itu hanya 20% mengaruhi kepada kesuksesan seseorang. Yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu berkaitan dengan karakter. Karakternya itu apa? Karakter iman, karakter bakat. Temukan itu, kembangkan itu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.